Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mengenai sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada dua orang yang diberikan kemurahan untuk melihat bertemu face to face dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Lama, nabi yang bisa bertemu muka, melihat keberadaan Allah yang maha besar dan dahsyat, itu adalah Nabi Musa. Saudaraku, kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 mulai. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin, saudaraku. Ini tokoh yang namanya Musa. Ini kalau seorang hamba Tuhan itu bertemu Tuhan, saudaraku, dia akan membawa hasil sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, Musa ini betul-betul bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan sendiri, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dan dapat hidup. Itu Tuhan katakan begitu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ketika Musa begitu rindu ingin melihat Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk berlindung di satu bebatuan, saudaraku, di satu bukit batu, gunung batu. Kemudian Tuhan lewat. Kemudian ketika Tuhan lewat, Tuhan tidak menampakkan wujudnya, tetapi dia menutupi wajah Musa. Karena Tuhan sudah katakan tidak ada seorang pun yang sanggup hidup melihat Tuhan. Saudaraku, ini perjanjian lama, saudaraku. Ketika Musa ingin melihat Tuhan, dan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan Musa adalah tokoh di dalam perjanjian lama yang bertemu langsung dengan Tuhan. Dan orang yang bertemu langsung dengan Tuhan itu pasti membawa karya besar. Karya besarnya Tuhan itu, karya besar Tuhan melalui Musa apa, saudaraku? Di sini bahkan Musa tidak melihat wajahnya Tuhan, tetapi Musa itu cuma melihat belakangnya. Di sini dikatakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudaraku, betapa Musa ini sebetulnya sangat merindukan ingin melihat wajah Tuhan, tetapi tidak boleh, saudaraku, dan hanya melihat belakangnya Tuhan. Itu saja Musa sudah dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan. Dan Musa melihat punggungnya atau belakangnya Tuhan saja, tidak melihat kegemilangannya Tuhan, itu tidak melihat kecemerlangannya Tuhan dari depan, dari samping, tidak, tapi hanya melihat punggungnya saja, melihat belakangnya saja, saudaraku. Luar biasa sekali. Musa ini hamba yang sangat dikasihi, tetapi ternyata tidak boleh melihat wajahnya Tuhan. Saudaraku, hanya diperbolehkan melihat punggungnya Tuhan, tetapi itu pun dia sudah bisa melakukan karya besar. Dan karyanya Musa ini apa, saudaraku? Karena dia melihat punggung atau belakangnya Tuhan, maka kepada Musa diberikan karunia untuk melihat
punggung itu berbicara dari masa lalu dari dunia ini. Akhirnya dia bisa menuliskan Kejadian, Keluaran, saudaraku, kitab sebelum Musa ada, Kejadian itu begini, dan selanjutnya, saudaraku, kitab Taurat itu menuliskan mengenai masa lalu dari dunia ini. Ketika Adam dicipta, kemudian dan lain sebagainya, saudaraku, itu merupakan masa lalu dunia. Itu diberikan kepada Musa. Karena Musa di sana cuma bisa melihat punggungnya Tuhan, melihat belakangnya Tuhan. Maka kepada Musa diberikan rahasia melihat masa lalu dunia. Saudaraku, ini nabi besar yang namanya Musa, saudaraku, yang sangat dikasihi. Dia tidak melihat wajahnya Tuhan secara langsung, tidak melihat sampingnya, tidak melihat kecemerlangan Tuhan secara langsung. Karena Tuhan katakan engkau tidak akan kuat. Saudaraku, begitu, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang yang melihat punggungnya Tuhan saja diberikan satu karya yang luar biasa. Dia bisa menulis Taurat. Saudaraku, ini masa lalu dari dunia. Ketika kejadian di Eden, Adam dan Hawa dan lain sebagainya, dan selanjutnya itu, saudaraku, itu merupakan satu anugerah yang diberikan, dipercayakan kepada Musa. Begini loh awal kejadian, begini loh selanjutnya keadaan-keadaan diberitahukan kepada Musa secara utuh, saudaraku. Itulah yang dimaksud dengan punggungnya Tuhan. Itu artinya Musa mampu melihat masa lalu dunia. Saudaraku, kemudian kalau saya memberitahukan mengenai masa lalu dunia, karena Musa berhasil melihat punggungnya Tuhan, sekalipun tidak melihat Tuhan secara utuh, secara sempurna, wajahnya tidak, sampingnya tidak, tetapi di akhir zaman ini ada hamba Tuhan yang diberikan satu kemurahan oleh Tuhan untuk melihat wajahnya Tuhan. Kita akan melihat siapa dia. Ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Akhirnya karena dia melihat, saudaraku, Tuhan dari depan, kecemerlangan Tuhan dari depan, akhirnya kepada Rasul Yohanes ini dituliskan, diberikan karunia untuk mengerti masa depan dunia. Kita akan melihat Wahyu pasal 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan selanjutnya, saudaraku, jadi yang diberi kemurahan oleh Tuhan untuk melihat penampilan Tuhan dari depan secara langsung, melihat Tuhan wajahnya yang bersinar-sinar, yang membawa 7 bintang di tangan kanannya, yang mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik, saudaraku. Itu Rasul Yohanes. Dulu itu yang ingin dilihat oleh Musa, tapi Musa bukan jatahnya itu. Musa bagiannya melihat masa lalu dunia. Oleh karena itu Musa diberitahu penglihatan melihat punggungnya Tuhan. Oleh karena itu Musa bisa melihat masa lalu dunia. Dia diberikan Taurat oleh Tuhan. Itu bercerita mengenai masa lalu dunia, kejadian dunia ini. Tetapi kepada Yohanes, saudaraku, Tuhan itu memperlihatkan dirinya dari muka, wajahnya yang bersinar-sinar,
matanya yang bagaikan nyala api, kemudian komplit sekali, kepala dan rambutnya yang putih bagaikan bulu yang putih metah, kemudian yang memegang ketujuh bintang. Saudaraku, ini dulu nggak dilihat Musa, saudaraku. Kemudian yang dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini berarti dari depan, face to face, Rasul Yohanes ini melihat Tuhan. Oleh karena itu kepada Rasul Yohanes kemudian diberitahukan mengenai masa depan dunia. Oleh karena itu kemudian ditulis di dalam satu kitab yang namanya Kitab Wahyu, saudaraku. Jadi kalau Alkitab ini diterima oleh orang yang bertemu dengan Tuhan, pertamanya itu kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu kitab Taurat, itu diterima Musa. Diawali Alkitab kita itu dengan Alkitab yang diberikan kepada orang hambanya yang bertemu langsung dengan Tuhan. Kemudian saudaraku diakhiri juga dengan Alkitab dengan satu firman, dengan satu kitab yang ditulis oleh hambanya yang juga bertemu langsung dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Inilah Yohanes di Pulau Patmos. Kalau dahulu kitab Kejadian, saudaraku, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudaraku, itu saudaraku diberikan kepada Musa. Musa mengerti masa lalu dunia karena Musa melihat belakang atau punggungnya Tuhan. Tetapi kepada Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu, kitab terakhir kita, yang melihat masa depan dunia, kepada Yohanes Tuhan menyatakan diri dari depan. Saudaraku, jadi inilah orang yang bertemu dengan Tuhan secara langsung itu karyanya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan orang yang bertemu dengan Allah yang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, juga karyanya luar biasa. Murid-murid 12 Rasul itu juga luar biasa. Itu bukan merupakan satu kepribadian Allah Bapa, kepribadian Tuhan yang maha besar, bukan, saudaraku, tapi Dia yang beserta kita, Allah yang Immanuel, yang mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang beserta kita, saudaraku. Sebab kalau melihat Allah secara langsung itu nggak ada yang sanggup seperti tadi, saudaraku. Musa itu pun, saudaraku, dia katakan, Tuhan katakan kalau melihat Tuhan bisa mati, oleh karena ditaruh di batu gunung, kemudian ditutupi oleh Tuhan dengan tangannya ketika Tuhan lewat. Dan sesudah Tuhan lihat, baru, saudaraku, Musa bisa melihat punggungnya Tuhan, belakangnya Tuhan. Kemudian itulah rahasianya kenapa Musa bisa menulis kitab Taurat atau masa lalu dunia, diawali dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Saudaraku, kitab Kejadian ini merupakan masa lalu dunia. Ini Musa, saudaraku, yang menerima pewahyuannya. Tetapi mengenai masa depan dunia, ini, saudaraku, ditulis di dalam Alkitab kita pada bagian yang terakhir. Kalau Musa tadi ditaruh di awal Alkitab kita, kitab Kejadian itu. Tetapi Yohanes ini menulis Wahyu yang ditaruh di terakhir dari Alkitab kita, karena itu masa depan dunia yang diberikan kepada Yohanes, saudaraku. Karena Yohanes bertemu muka dengan muka, melihat mukanya Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan selanjutnya sampai ayat 20. Kalau saudara membaca di sana, Rasul Yohanes itu bertemu muka dengan Tuhan, dan dia hampir seperti orang mati rasanya, saudaraku. Di sana dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, sama seperti orang mati. Saya yakin entah Rasul Yohanes mungkin saat itu kondisinya pingsan atau mungkin memang sama seperti orang mati, sampai jantungnya mungkin tidak berdetak baru bisa melihat Tuhan itu, saudaraku. Tetapi dari depan Rasul Yohanes melihat Tuhan, saudaraku. Dan itulah sebabnya Rasul Yohanes bisa menulis
masa depan dunia yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, intinya apa ini saudaraku? Bahwa Alkitab kita ini ditulis, diawali saudaraku oleh seorang nabi yang bertemu dengan Tuhan. Diawali dengan kitab Kejadian yang ditulis oleh seorang nabi yang bertemu dengan Tuhan. Dan diakhiri dengan kitab Wahyu, saudaraku. Kitab yang ditulis oleh seorang hamba yang dikasihi, yang bertemu dengan Tuhan juga, face to face, saudaraku. Jadi masa lalu dan masa depan kita ada di dalam Alkitab ini, saudaraku. Masa depan dunia, saudaraku, sudah ada di tangan kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hikmahnya yang selanjutnya adalah bahwa kalau orang itu bertemu Tuhan, itu pasti membawa karya besar. Tidak ketemu Tuhan di surga, dari surga cuma dibawahi air putih supaya diminum, biar sehat, sembuh, tidak gitu saudaraku. Tetapi Tuhan pasti memberikan satu risalah atau sesuatu yang betul-betul detail, terperinci mengenai sesuatu untuk keselamatan umat manusia di muka bumi. Seperti Musa ini diberikan Taurat, seperti Yohanes diberikan kitab Wahyu. Saudaraku, jadi orang yang face to face kepada Tuhan itu pasti diberikan satu pengertian yang dalam, yang hikmatnya tak terselami. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah pernah mendapatkan satu penglihatan vision tentang Tuhan, Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel, saudaraku, saudara hendaknya bersyukur. Tetapi kalau yang face to face seperti Yohanes ini, saya yakin ini sangat teramat jarang. Karena kepada orang yang sedemikian ini, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang begitu besar, saudaraku. Seperti Rasul Yohanes, dia diberitahu mengenai masa depan dunia. Jadi saudaraku, kita hendak semakin dekat kepada Tuhan, kita hendaknya semakin sungguh-sungguh di dalam iman kita. Lewat kitab Wahyu pasal 1 kita diberitahu bahwa Alkitab kita ini diberikan kepada orang yang pernah bertemu dengan Tuhan. Diawali dengan kitab Kejadian, itu orang yang ketemu dengan Tuhan, Musa itu. Kemudian diakhiri dengan kitab Wahyu, itu orang yang ketemu dengan Tuhan, Rasul Yohanes itu. Saudaraku, jadi demikian. Kiranya jangan mudah ngomong-ngomong, aku bertemu Tuhan begini. Buktinya apa, saudaraku? Seperti Yohanes ini ada buktinya, saudaraku. Jadi ada bukti kuasa, karena kerajaan Allah itu tidak terdiri dari kata-kata saja, tetapi juga kuasa. Saudaraku, jadi kita hati-hati sekali. Ini akhir zaman. Jangan sampai nanti kita terbawa kepada sesuatu yang tidak benar. Kalau saudara bertemu Tuhan sungguh-sungguh, Allah yang Immanuel dalam pribadi Yesus, katakanlah. Kalau saudara tidak bertemu, ya jangan mengkhayal, nanti tidak baik, saudaraku. Jadi kiranya demikian Tuhan memberkati kita dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, haleluya, amin.